akhirnya Indonesia merdeka. Kawasan industri asri, persawahan mempesona, bumi universitas Singapura bangsa. Universitas Singapura bangsa, pelopor pengembang ilmu dan teknologi, membentuk insan berguna, ahli berakhlak mulia, pencipta masyarakat sejahtera. Kepadamu Tuhan, sujud syukur kami persembahkan, limpahkan kami kebahagiaan, pengabdi kemanusiaan. Bangkit tegak berdiri menjulang tinggi, Sivitas Universitas Singapura bangsa, membangun Indonesia, dan landasannya menjadi alma mater kebanggaan. Unsika semoga tetap jaya, Unsika semoga tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zepanya Deo Caroline dengan NPM 191063105011 kelas 6F Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai jawaban ujian akhir semester yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan tahun ajaran 2021-2022 semester 6 dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Inovasi pendidikan adalah suatu ide, gagasan, metode, baik berupa suatu penemuan yang belum pernah ada sebelumnya atau penemuan yang baru diketahui oleh individu atau sekelompok orang yang digunakan untuk memecahkan masalah pendidikan. Nah, tujuan inovasi pendidikan menurut Hamid Jojo dalam Jurnal Kusnandi tahun 2017, tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana, serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Nah, inovasi yang sudah dilakukan dalam pendidikan yaitu di antara lain ada e-learning, kemudian learning management system, contohnya Canvas, kemudian ada Flip Classroom, dan buku digital atau e-book. Nah, inovasi produk, apa itu inovasi produk? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022, inovasi produk merupakan rangkaian pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu produk, di mana contoh dari inovasi produk ini merupakan mobil listrik, yaitu inovasi dalam bidang otomotif, di mana mobil listrik ini akan mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang membantu menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, kemudian inovasi Brainly merupakan inovasi pendidikan berupa situs web belajar untuk memberikan kesempatan penggunanya melakukan tanya jawab, di mana penggunanya dapat menulis pertanyaan terkait pelajaran ataupun memberikan jawaban kepada pengguna lain. Nah, mengapa inovasi pendidikan dilakukan oleh pemerintah? Sebelum itu, mari kita lihat cuplikan video berikut. Bahkan sejak 2000, hasil tes PISA Indonesia menunjukkan keterampilan membaca, berhitung, dan sains yang cenderung stagnan. Pemerintah mengakui walau partisipasi sekolah meningkat, anak-anak belum mendapat pengalaman belajar yang berkualitas. Nah, berdasarkan cuplikan video yang dilansir dari CNN Indonesia, diketahui bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih rendah, sehingga pemerintah perlu melakukan inovasi pendidikan guna memecahkan berbagai macam permasalahan dalam pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan. Nah, dari manajemen pendidikan FIP UNG terdapat 3 strategi inovasi. Yang pertama, strategi fasilitatif yang digunakan untuk memperbaharui bidang pendidikan. Kemudian strategi pendidikan digunakan apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat dan sasaran perubahan guru belum memiliki keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan.
Ketiga, strategi bujukan digunakan apabila guru berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial, dan guru diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lain. Nah, strategi yang paling tepat dalam mengadopsi inovasi kurikulum 2013 ini adalah strategi fasilitatif karena berguna untuk memperbaharui bidang pendidikan. Kemudian, mengapa perubahan merupakan proses yang rumit? Berdasarkan teori of change dari Michael Fullan, perubahan dinilai sebagai proses yang rumit karena setiap perubahan selalu melewati suatu zona ketidakpastian, tersesat, dan mendapatkan banyak rintangan dalam perjalanannya. Sedangkan menurut Habermas, perubahan dinilai proses yang rumit karena perubahan yang terjadi tidak hanya menyebabkan kemajuan, melainkan juga kemajuan yang timpang karena adanya kesenjangan sosiokultural dalam masyarakat. Nah, peran change agent dalam MBS. Nah, manajemen berbasis sekolah dalam penerapannya perlu dilakukan penyelenggaraan pendidikan secara sentralistik untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah, meningkatkan kantor pendidikan baik di pusat maupun di daerah, dan meningkatkan peran dewan sekolah. Maka dari itu, change agent diperlukan agar semua hal tersebut dapat terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya, sekolah dalam kolaborasi agar MBS terlaksana. Nah, dalam Kurda ini tahun 2020 dalam jurnalnya mengemukakan bahwa beberapa tahapan agar MBS terlaksana ini diantaranya melakukan sosialisasi, mengidentifikasi tantangan nyata sekolah, merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah, mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran, melakukan analisis SWOT, menyusun alternatif pemecahan langkah pemecahan persoalan, dan menyusun program peningkatan mutu. Nah, selanjutnya terdapat beberapa inovasi digital. Yang pertama, blockchain, yang menurut CNBC Indonesia, blockchain adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi, contohnya transaksi lintas batas. Kemudian, kriptografi sendiri menurut Glintz merupakan sesuatu yang mengacu pada informasi dan teknik komunikasi yang berasal dari konsep matematika dan seperangkat perhitungan berbasis aturan yang disebut algoritma, contohnya transaksi dengan ATM. Kemudian NFT, menurut Glintz, NFT merupakan sebuah aset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti lukisan, seni musik, item dalam game hingga video pendek. Dan kemudian Metaverse yang menurut CNBC Indonesia merupakan dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung. Seperti contohnya adalah kegiatan belajar secara virtual. Nah, kemudian inovasi dalam pembelajaran matematika, salah satunya adalah flipped classroom yang merupakan suatu metode pembelajaran, di mana ciri-cirinya yaitu pemberian materi dilakukan di rumah dengan memanfaatkan teknologi dan proses diskusi maupun pemecahan masalah dilakukan di sekolah. Dan manfaatnya yaitu pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif karena menghemat waktu dalam pemberian materi yang umumnya dilakukan di sekolah. Kemudian tujuannya yaitu untuk meningkatkan interaksi siswa di dalam proses pembelajaran agar berjalan secara efektif dan aktif. Informasi yang saya paparkan dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan merupakan suatu gagasan, ide, atau metode sebagai suatu penemuan yang penting untuk dilakukan demi mencapai tujuan pendidikan. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kiranya informasi ini berguna bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.